kayak cara buat konten yang berkualitas itu gimana gitu ya. Oke, kita langsung next slide. Nah, mungkin di sini saya perkenalkan diri dulu ya, biar kalian kenal siapa saya gitu. Yang pertama nama saya Arfan Rizky, ada kelanjutannya lagi, Aprianto ya sebenarnya. Terus umur saya 22 tahun. Kemudian untuk domisili sekarang itu saya di Cimahi. Dan ini kuliah sebenarnya saya baru wisuda kemarin. Wisuda ya 1 minggu yang lalu ya. Sebenarnya udah lulus, tapi di sini sebutin aja tempat kuliahnya di Universitas Jenderal Ahmad Yani, Sinopsis Gaming ya. Kalian bisa cari lah di YouTube ataupun di Station ada. Oke, kita lanjut lagi. Aduh, internet tidak stabil ya. Oke, yang pertama mungkin di sini saya mau jelasin dulu tentang event kreator super ya ini. Event kreator super, saya mau jelasin dulu sebelum kita masuk ke pembahasan intinya. Jadi ini tuh event programnya itu akan diadakannya itu mulai tanggal 10 Juli ya. Ini udah mulai sampai 3 September. Itu 56 hari lah batas waktunya ya. Atau jangka waktunya. Nah yang pertama kalian bisa gunakan hashtag program kreator super nih. Setiap kalian buat video, kalian pakai hashtag ini. Terus kalian itu hanya perlu upload satu video tiap 2 minggu aja gitu. Itu minimalnya ya, satu video tiap 2 minggu. Tapi kalian bisa upload lah seminggu sekali juga bisa. Nah kalian bakal dapat 20 poin plus 1 kali undian. Kemudian kalian juga jangan lupa share eventnya. Biar kalian bisa mendapatkan 20 poin. Nah nanti poinnya ini bakal saya bahas ya di next slide. Jadi kalian bisa mengumpulkan sampai 100 poin tuh. 80 poin dari upload video tiap 2 minggu dan 20 poin dari share event. Nah, bagi kreator yang baru yang ikut event ini gitu, kalian bisa dapetin ya voucher GrabFood 100.000 dari Bistation. Itu lumayan banget anjay. Bisa beli nasi padang tuh sampai 5 mungkin ya, lumayan. Khusus video pertama dari channel baru. Itu untuk 20 orang. Lumayan banget ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk reward tiap poinnya tuh, 8 sampai 100. Nanti 5 kreator terbaik akan mendapatkan bagian dari total hadiah 3 juta. 3 juta ya total hadiahnya. Syarat minimalnya 3 video dan share event. Kemudian 60 sampai 80 poin, 10 kreator terbaik akan mendapatkan bagian dari total hadiah 1 juta. Syarat minimalnya 2 video dan share event juga ya, biar dapat poin tuh. Kemudian yang terakhir ada 40 sampai 60 poin. Ini 20 kreator terbaik, ini banyak banget ya. 20 kreator terbaik akan mendapatkan bagian dari total hadiah 3 juta. Syarat minimalnya 1 video dan share event. Aduh, nanti dibahas. Itu kalau untuk poin-poin mungkin dari ininya, nanti dari di sessionnya gitu. Nah, ini untuk hadiah-hadiahnya ya, hadiah-hadiah undian eventnya. Ada iPad mini, Instax ya untuk foto-foto, kemudian ada figur Nami, kemudian ada figur Denji ya dari Chainsaw Man, kemudian di sini ada Billy Alpen Combined, ini nggak tahu apa, kemudian di sini ada Undawn X Base Station Box, nah ini hadiah nih kalau kalian main Undawn ya, kemudian di sini juga ada outfit Undawn, ini 7 hari, kemudian ada GrabFood dan juga GrabFood voucher 150 sama 100 ya. Pasti yang kalian incar yang ini ya, iPad mini, Instax, sama figur-figur ini nih, bagus nih. Oke, kita lanjut lagi. Ini penontonnya nggak nambah-nambah ya. Share guys, jangan lupa. Oke, jadi di sini ada reward jadi kreator B-Station. Ini yang non-partner ya, ini yang non-partner. Jadi kalian itu nanti setiap minggunya ya, yang weekly active creator, untuk WAC sendiri kalian bisa dapat dukungan mingguan selama aktif tiap minggunya dengan nilai hingga 150.000. Itu tiap minggunya kalian bisa dapat 150.000. Kemudian untuk monthly active creator ya. Sementara untuk Mac atau untuk bulanannya ya, ini bulanannya, kalian cukup memenuhi syarat upload tiap bulan dan akan dapat uang insentif sebesar 300.000. Tiap bulan kalian bisa dapat 300.000 itu dari upload-upload doang. Asal ya kalian bisa memenuhi syaratnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk ketentuan WAC atau yang weekly ya, weekly winner. Nah, jadi di sini ada weekly winner hadiah.
dari standarnya tuh kualitas keseluruhan pemenangnya 20% dari total anggota dalam grup. Jadi nanti kalian bakal dimasukin ke grup ya, dimasukin ke grup. Kemudian untuk hadiahnya ini 150.000 untuk yang pertama. Juara pertama, untuk juara kedua 100.000 dan juara ketiga 70.000 tuh. Juara ketiganya aja 70.000. Ini gede banget ya. Atau kalian gak menang gitu ya, nggak top 1 sampai top 3, tapi kalian bisa dapetin most view, most follower, most comment, most aktif tuh. Kalian tetap dapat. Dan itu 50.000 tuh, 3 sampai 5 setiap grup. Kalian bisa lihat tuh ada syarat-syaratnya, jadi viewer terbanyak selama 7 hari, followers terbanyak selama 7 hari, komen terbanyak sebanyak 7 hari, kemudian post terbanyak juga selama 7 hari itu. Kalian bisa dapat 50.000, ini mantap banget cuy. Jadi jangan disia-siain ya. Ajak teman-teman kalian lah jadi konten kreator kalau emang BU ya, butuh duit buat uang jajan. Ini kita masuk ke pengalaman saya menjadi seorang konten kreator ya. Sebelum kita masuk ke intinya, saya mau jelasin dulu nih pengalaman saya nih ya. Jadi konten kreator dari awal sampai bisa sekarang ya udah bisa kebeli mic, kebeli PC gaming ya. Nih pengalaman yang pertama ya. Awal tahun 2020 nih. Itu kan saya kuliah kan di rumah kuliahnya karena COVID. Kalian tahu kan COVID itu kebanyakan diam di rumah ya. Karena COVID kita diam di rumah, saya kepikiran pengen nyari duit nih daripada ngabisin waktu buat main game doang gitu kan. Nah, di situ saya coba jadi konten kreator tuh. Awal-awal saya jadi konten kreator ya cuman modal HP doang. Cuman modal HP doang. Kemudian ya cuman rekam-rekam gameplay doang. Terus saya coba kasih kayak kata-kata di bawahnya tuh, tutorial-tutorial. Dan itu waktu pertama kali saya buat konten ya, ngupload di YouTube itu anjir rame banget cuy. Rame banget, itu jadi motivasi saya untuk buat konten lagi, walau nggak ada bayarannya ya. Itu saya coba buat, tapi kesini makin kesini itu penontonnya makin nurun, karena emang nggak ada suaranya gitu kan, cuman gameplay doang. Nah, kemudian awal tahun 2021 nih. Jadi dari 2020 ke 2021 tuh penontonnya sepi gitu. Cuman ya 50, 100, 200, paling banyak ya 500 mungkin ya. Nah, di awal tahun 2021 ini saya udah cari tahu cara-caranya biar dapat penonton banyak itu kayak gimana ya. Saya coba nih main game baru Dragon Raja. Nah, sama ini juga buat gameplay doang ya, cuman ngerekam gameplay. Tapi nggak tahu gimana ini bisa rame banget penontonnya, bisa ngebum banget, meledak sampai penonton bisa dapat dari luar negeri juga. Itu penghasilannya gede banget ya. Ini saya udah dapat AdSense ya kalau di tahun 2021 ini. Banyak banget lah penontonnya. Oke, kita next lagi. Nah, ini nih, pertengahan 2021. Nah, kan dari jangka waktu yang tadi ya, sampai ke 2021 itu saya nggak pakai suara sama sekali. Nah, di sini saya udah coba cari cara lah gimana biar dapat banyak penonton, gimana biar orang-orang tuh bisa suka gitu ya sama video saya gitu. Saya udah buat gameplay, mungkin orang-orang bosen ya cuman lihat video gameplay doang. Nah, akhirnya saya coba untuk main game anime nih, main game anime, review game-game anime Android tentunya. Coba pakai suara saya sendiri gitu. Dan ternyata pas saya coba pakai suara saya sendiri, walaupun ya awal-awal sih saya ngomongnya pelan banget, pelan, kecil karena masih belum percaya diri ya. Karena emang orangnya jarang ngomong sih dulu. Kecil, pelan, tapi yang nonton tetap banyak, itu banyak banget. Waktu pertengahan 2021 ya, saya main game One Piece Fighting Pet, kalian mungkin tahu. Di situ saya coba buat tutorial dan emang banyak gitu peminat tutorial tuh. Saya coba buat dan itu meledak banget, walaupun ya suara saya tuh kecil banget gitu ya, kurang enak sebenarnya didengerin tuh suaranya. Nah, kita lanjut lagi, ini ada akhir tahun 2022 ya yang kanan. Nah, dari jangka 2021 ke 2022 ini channel saya tuh naik turun ya, naik turun di YouTube, naik turun, penonton kadang rame kadang sepi, kadang rame kadang sepi. Itu saya udah mix lah game-game anime, tapi bukan di One Piece aja, di Naruto. Terus saya review juga game MMORPG ya. Nah, di akhir tahun 2022 ini saya ketemu lagi sama game bagus ya, game anime juga. Ini My Hero Academia The Strong Heroes. Kalau kalian tahu ya, ini game bagus banget dan saya coba review dan di sini saya udah coba berlatih cara ngomong karena mungkin udah kebiasaan ya. Dari pertengahan 2021 sampai akhir tahun 2022 itu hampir 1 tahun lebih.
saya sering buat konten pakai suara sendiri dan lama kelamaan tuh kita tuh kelatih, cara ngomongnya tuh kelatih. Jadi kalian yang nggak pernah pakai suara, kalian coba buat konten tuh pakai suara kalian sendiri. Walaupun suara kalian ya masih kecil, masih nggak pede, tapi suaranya macet. Aduh, ini macet ya suaranya. Ini internetnya guys. Cek, cek, cek. Macet. Astagfirullah. Sinyal guys ini mah. Masih macet nggak? Cek 1, 2, 3. Oke, oke, kita lanjut lagi dah. Aman? Oke, boleh. Ntar. Nah, capek juga ya. Nah, di akhir tahun 2022 ini, saya udah cari konten lagi, balik lagi ke konten anime. Dan di sini saya udah tahu banget caranya biar dapat penonton banyak. Udah kelatih juga cara ngomongnya. Udah ngerti juga cara buat thumbnail yang bagus, judul yang bagus. Dan akhirnya, ini meledak lah channel saya di sini tuh di konten ini ya. Penonton pun stabil di 1.000, di 2.000. Ya, jadi 1.000-an lah, 1.000 penonton bisa lebih juga, itu jadi stabil. Live juga banyak juga yang nonton, tinggal saya ya. Terus ya karena sibuk sih ya, skripsi udah semester akhir, udah jarang upload juga, itu turun lagi anjay penontonnya cuy. Udah susah-susah ya dapetin penonton, turun lagi. Saya jadi mix lagi game-game, review game MMORPG lagi, dan itu naik turun juga gitu, kadang rame kadang sepi, kadang rame kadang sepi. Dan bulan sekarang 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu, saya coba fokusin lagi nge YouTube, jadi konten kreator YouTube ya. Saya fokusin lagi dan ternyata rame lagi nih, channel lagi rame banget nih, penontonnya sampai 1.000 lebih ya, pakai cara yang udah saya ya pelajari ya selama 3 tahun ini udah saya pelajari, dan itu emang berhasil banget ya untuk dapetin banyak penonton. Saya coba di Beastation juga waktu awal-awal ngonten, itu banyak banget yang nontonnya sampai sekarang ya, cukup banyak. Oke, jadi gitu aja sih sebenarnya untuk pengalamannya, dan sekarang kita akan masuk ke inti pembahasan kita nih ya. Kita akan masuk ke inti pembahasan. Ilmu ini penting guys, catat buat kalian yang baru-baru jadi konten kreator. Soalnya ini ilmu yang udah saya coba ambil dari dulu sampai sekarang, dan ini work banget dipakai. Nah, hal yang dipersiapkan waktu dari dulu sampai sekarang, saya selalu ngonten pakai HP ya. Sampai sekarang masih ngonten pakai HP. Dulu waktu awal-awal saya ngonten ya pakai RAM 3GB ya. RAM 3GB itu kan kecil banget. Dan sampai sekarang pun saya ngonten pakai HP, walaupun udah punya mikrofon, udah punya PC gaming juga ya, ini untuk ngedit-ngedit udah enak banget. Tetap HP ini enak banget untuk ngedit-ngedit ya. Kita bisa ngedit sambil rebahan, mau ngedit di tempat lain juga bisa. Atau kalian lagi di rumah si Ayang tuh kan, lagi sama si Ayang, terus kalian ada game baru nih atau kepikiran konten baru nih. Nah, kalian bisa tuh di rumah si Ayang buat konten, rekam-rekam gitu kan. Atau kalian lagi di rumah kakek nenek atau saudara, nah, bisa juga kan ngedit di sana. Jadi HP ini enak gitu, enak banget buat ngedit. Jadi kalian gak usah minder kalau kalian ngedit cuma di HP, atau ya gak usah berharap lah ngedit di PC atau di laptop. HP aja udah cukup guys, seriusan HP udah cukup. Sampai sekarang saya udah 3 tahun sampai rame kayak gini, tetap di HP, tetap di HP. Udah penghasilan cukup lumayan juga, tetap di HP guys. Jadi manfaatin HP kalian lah. Daripada kalian main game terus kan, mending kalian jadi content creator lah di Beastation tuh, dapat duit. Dan di sini juga saya pakai aplikasi KineMaster. Dari dulu sampai sekarang pakai KineMaster karena emang gampang banget. Sesimpel itu pakai KineMaster itu. Udah sekelas pakai Photoshop lah. Edit yang di PC lah KineMaster. Nah, ini nih kayak KineMaster tuh. Kalian bisa download di Play Store. Jangan yang bajakan tentunya ya. Jangan yang bajakan ya. Nah, kalau di KineMaster ya saya biasanya tuh ngeditnya kayak gini.
Kalian mau masukin video nih, ada media, kalian bisa pilih media. Terus kalian mau masukin kayak foto-foto atau mau kayak masukin logo-logo atau mau nimpain si videonya pakai video lagi, bisa di lapisan ini nih. Atau kalian mau masukin background nih atau musik-musik biar gak apa ya, biar gak ngantuk lah video kalian ya, biar gak sepi banget gitu, bisa pakai audio. Nah ini, untuk kalian mau masukin suara kalian bisa di KineMaster tuh pakai ini. Untuk cara editingnya kalian bisa lihat lah di YouTube banyak untuk cara-cara mengedit pakai KineMaster itu ada banyak banget. Ntar kalian tinggal ikutin aja cara-caranya. Jadi nggak usah pakai PC lah ngedit-ngedit, ngapain? Pakai HP juga udah bisa guys, bisa banget malah. Oke, kita lanjut lagi. Semoga kalian nggak ngantuk ya, nggak bosen mendengar saya ngomong gini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita setelah membahas yang tadi, kita akan coba bahas cara membuat konten video yang berkualitas ya. Agar kalian tuh bisa rame lah penontonnya, atau followers kalian tuh bisa rame. Oke, kita langsung masuk aja. Ini kalian ingat-ingat ya. Ingat-ingat karena di akhir ada kuis, dan kalian bisa dapat GrabFood voucher, itu lumayan. 150.000 kalau nggak salah. Jadi ingat-ingat ini, atau kalian screenshot atau kalian tulis. Kalian harus ingat ya ini. Oke, kita langsung nih. Pertama ada target penonton dan pesaing nih. Jadi sini saya nggak akan baca, kalian baca sendiri aja, tapi bakal saya coba jelasin. Jadi gini guys, sebelum kalian menjadi content creator atau kalian mau buat video, kalian itu targetin dulu penonton kalian. Kalian mau target penontonnya itu yang kayak gimana sih? Pengen yang orang-orang suka nonton Mobile Legends? Pengen orang-orang yang suka nonton anime? Atau pengen orang-orang yang suka nonton game Android anime? Kalian targetin dulu salah satu, jangan salah dua dan jangan salah tiga, karena nanti channel kalian itu tidak ada ciri khas guys. Jangan jadi channel gado-gado ya. Jadi kalian buat konten untuk penonton yang suka Mobile Legends, terus kalian buat lagi konten yang untuk penonton yang suka Free Fire gitu. Terus kalian buat lagi gitu yang anime. Jangan kayak gitu guys. Nanti nggak ada ciri khas dan orang-orang tuh mikir, ini channel apaan sih, nggak jelas banget gitu. Nanti orang-orang bakal kabur dan nggak mau lihat konten kalian lagi ya. Nah itu, setelah kalian udah nargetin nih penontonnya ya, misalkan Mobile Legends nih, kalian target penontonnya orang-orang yang suka nonton Mobile Legends, kalian lihat pesaing kalian. Pesaing di sini tuh konten kreator lain yang kontennya itu sama kayak konten kalian ya. Konten kreator yang buat konten Mobile Legends. Mungkin yang pertama saya ambil contoh dulu YouTube ya. Di sini saya posisinya konten kreator baru nih, konten kreator baru terus mau masuk ke YouTube. Nah saya lihat dulu nih, konten kreator Mobile Legends di YouTube ini udah banyak atau belum? Yang kita tahu kan di YouTube ini konten kreator Mobile Legends udah banyak banget ya, udah bejibun banget. Jadi kalau kalian mau masuk ke situ tuh nggak akan bisa guys, udah nggak akan bisa. Mau cari penonton juga bakal susah banget di YouTube mah, karena udah banyak banget. Jadi video kalian bakal kerekomendasiin tuh sangat kecil lah, kemungkinannya kecil banget. Tapi kalau kalian tolong dimatiin dulu guys. Mic-nya. Sip. Matiin dulu Bang Toji. Oke. Bang Toji, mic-nya Bang Toji. Oke. Kita lanjut lagi ya, setelah kalian udah target penonton, kan tadi pesaing ya. Oh ya, pesaing nih. Kita tadi yang YouTube ya. Kalau YouTube kemungkinan kalian jadi konten kreator Mobile Legends atau anime itu bakal susah banget ya. Apalagi kalau kalian gratisan gitu tanpa mempromosikan bayar, itu susah banget. Tapi kalau untuk B-Station itu kalian masih ada kemungkinan besar kalian itu bakal banyak followers atau penonton. Karena B-Station ini walaupun banyak konten kreatornya, mereka itu masih melakukan FYP terhadap konten kreator baru ya. Mungkin ya seminggu sekali, mungkin di FYP-in video kalian. Atau 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, nggak tahu. Tapi kalian bakal di FYP-in sih. Jadi kalian kalau di B-Station ya maksimalin video kalian sebagus mungkin. Dari editingnya, isi videonya, dan lain-lain. Nah itu kalian maksimalin pas. Jadi pas video kalian di FYP-in tuh itu udah maksimal banget gitu. Jadi bisa menjangkau banyak penonton dan followers ya tentunya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini udah kita bahas, kita lanjut lagi. Nah, isi video berkualitas nih. Isi video yang berkualitas. Ini di sini sudah saya bold ya, udah saya tebelin. Jadi untuk video yang berkualitas ini yang saya maksud ya.
itu adalah video yang bermanfaat. Contohnya kalian bisa buat tutorial di game. Ini yang paling banyak orang cari sih, tutorial di game. Ya kita ambil contoh mungkin Mobile Legend. Jadi kalian bisa buat nih tutorial hero Lancelot atau tutorial rotasi jungle biar cepet naik level gimana kayak gitu. Terus menghibur di sini tuh maksudnya dari segi pembawaan kalian gitu. Jangan kaku-kaku banget lah pembawaannya. Jadi ada diselip-selipin kata-kata yang anjay atau apa gitu ya. Dan editingnya juga kalian bisa tambahin kayak meme lah, meme. Ya meme lah, yang lucu lah pokoknya. Kemudian menarik saat dilihat penonton ya. Ini segi editingnya ya. Segi editing, isi videonya juga. Editing berpengaruh banget ya, biar orang tuh nggak bosan. Jadi kalian jangan cuma nge-flat aja gitu, flat doang videonya. Orang tuh bakal bosan. Jadi kalau kalian mau ngupload, usahainnya tuh maksimal 10 menit. Sebenarnya ya maksimal tuh 7 menit, jangan 10 menit karena terlalu lama. Jadi kalau kalian buat video itu, kalian itu videonya emang harus langsung ke intinya gitu. Jangan terlalu bertele-tele. Karena saya udah pernah coba buat video dan itu cukup bertele-tele, terlalu banyak penjelasan yang gak jelas. Itu orang-orang nontonnya cuma beberapa menit gitu. Saya upload 7 menit nih. Nonton rata-rata penonton cuma 2 menit aja gitu. Jadi usahain kalian tuh langsung ke intinya aja. Jangan banyak bertele-tele ya untuk video kalian. Nah, di sini saya bakal coba kasih contoh ke kalian ya. Video yang berkualitas itu yang kayak gimana? Saya kasih contoh nih. Ini bagus banget sih menurut saya. Nah, ini Heroic God. Kalau kalian tahu, harusnya sih tahu nih yang suka main Mobile Legends sama Heroic God ya. Karena menurut saya videonya itu bagus gitu dari segi pembawaan dia ngomong, dia nggak kaku gitu ya, lucu orangnya. Terus dari segi editingnya bagus banget, isi videonya juga anjay bagus banget tuh orang. Nah, kita lihat nih sedikit aja ya cuplikan videonya. Semoga nggak nge-lag ya. Suaranya nggak ada ya? Aduh, ntar guys. Nah, oh nggak ada ya suaranya berarti. Gimana ya, ini nggak ngerti nih. Apakah ada guys? Masa sih? Coba, ada nggak? Ada nggak? Coba. Nyetrum. Halo, halo Kak. Ah, nggak ada ya. Ya udahlah, contohnya ya Heroic God ya. Halo Kak. Heroic God contohnya. Halo, maaf potong Oh ya? sebentar. Mungkin itu tadi audio pas di share screen-nya belum diaktifin. Oh, Bisa di itu dulu. Diulang dulu aja share screen-nya, nanti ada untuk ngecentangin yang bagian audio, nanti kamu centang dulu biar audionya keluar gitu. Audio videonya. bentar, coba dulu ya. Mm-mm. Coba, ada nggak? Udah ada. Oh, udah. Tes Ah, tes. oke, kita dengarkan. Tes tes. Dark System. Anjay. Udah sangar belum suara gue cuy. Dark System. Sebenernya gue dari lu udah pengen bikin video ngebahas soal drag. Bentar nih. Suara gue btw kayak pentulik nih. Ganti lu. Lah, sebenernya gue dari lu udah pengen bikin video ngebahas soal Dark System Muntun ini sih cuy. Karena dari dulu kata-kata ini juga udah sering ada ya kan soalnya. Udah dari 2 tahun 3 tahun yang lalu kayaknya. Dan sampai sekarang ini Dark System kagak kelar-kelar. Selalu dibahas dulu pada juga.
So ya udah gue bikin lah video ini. Lagian gue juga udah lama gak bikin video ya kan. Gimana mau jadi YouTuber besar kalau masih malas-malasan upload. Tapi sebelum itu kayaknya lu pada juga belum tentu tahu semua ya kan soal drug system ini. Jadi gue jelasin aja sengerti gue. Dan jujur gue juga gak bisa mastiin nih bener apa kagak ya pengertiannya. Tapi menurut beberapa bacotan orang-orang yang sering nyebut drug system ini, drug system Muntun ini katanya adalah sistem yang sengaja dibuat sama Muntun biar lu kalah. Entah lu disatuin sama tim-tim jembut atau lu diketemuin sama musuh yang jago banget. Intinya masalah matchmaking yang lu dapet tuh gak adil cuy, gak seimbang. Kayak contoh lu mitik biru tapi setim sama legend. Udah gitu lawannya glory. Nah kayak gitu-gitulah yang orang-orang bilang drug system. Dan ini katanya sengaja nih disetting sama Mas Muntun cuy. Katanya. Makanya orang-orang bilang drug system Muntun ya kan. Muntun bikin lu kalah, lu streak. Atau bikin lu menang. Nah, seperti itulah ya untuk gambaran videonya. Mungkin kalian udah pernah nonton juga. Jadi menurut saya ini bagus banget. Dan si Heroic God juga pernah bilang dia itu kalau lagi malas di laptop yang editnya di HP. Seorang Heroic God yang udah 1 juta penonton, 1 juta penonton followers ya, subscriber. Dan videonya udah ratusan ribu yang nonton, dia masih pakai HP guys. Masih pakai HP dia ngedit-ngeditnya. Jadi bagi kalian yang ya pengen jadi konten kreator tapi HP cuman punya HP doang, itu sangat bisa banget guys, sangat bisa banget. Jadi nggak usah minder lah kalau kalian konten kreator cuman pakai HP doang ya. Oke, kita lanjut lagi aja. Jadi itulah contoh videonya. Atau kalian mau lihat yang lain, kalian bisa langsung ke channelnya aja. Karena emang bagus banget lah konten kreator baru tuh. Saya sih lebih nyaranin kalian untuk lihat video-video dia ya. Mungkin kalian bisa lihat dari segi pembawaan dia, editing dia. Terus kalian bisa aplikasiin ke konten yang lain gitu. Kayak konten anime ataupun review game. Itu bisa banget. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalah menang kalah. Sini nih. Oke, di sini ada lagi thumbnail dan judul yang menarik nih. Karena ingat ya, karena orang-orang itu sebelum lihat video kalian, mereka itu lihat thumbnail dan judul kalian. Maka kalian buatlah thumbnail dan judul yang menarik ya. Ini penting banget, asli penting banget. Nah, di sini saya bakal kasih contoh. Ini buatan saya sendiri gitu ya. Saya pakai di YouTube gitu. Yang kiri, kalian bisa lihat sendiri ini thumbnailnya ya udah gitu, asal tempel terus pakai muka sendiri udah gitu. Terus judulnya juga cuman review BP terbesar di DN2. Kan orang nggak menarik ya lihat ini tuh. Karena orang-orang udah tahu gitu di DN2 yang terbesar 100.000 ya battle point-nya tuh. Tapi kalau kita lihat yang di kanan ini, nah thumbnail ini thumbnailnya jadi lebih menarik karena kita kalau sebisa mungkin kalian itu tambah informasi di thumbnail kalian. Biar thumbnail kalian itu nggak ngantuk. Ini ngantuk kayak gini tuh, ngantuk banget kelihatannya. Aduh maaf. Ini ngantuk banget gitu kelihatannya. Jadi kalian bisa tambahkan informasi atau ya yang penting lah tambahin informasi sesuai dengan judul maupun isi konten kalian ya. Dan sebisa mungkin kalian buat judulnya tuh yang buat orang tuh menarik ya. Yang buat orang penasaran gitu sama konten kalian. Ya contoh tuh kan, review BP terbesar di DN2, BP-nya sampai 330K, pakai tanda tanya, terus tanda seru. Nanti kan orang bertanya-tanya, wah ini BP sampai 330K, yang bener ya. Padahal kan yang terbesar cuma 100K. Nah kan orang ini penasaran kan, penasaran, jadinya dia bakal coba nonton videonya. Dan ternyata pas ditonton videonya emang bagus ya, dari segi editingnya, pembawaannya, isi videonya. Kok ketiga ini udah bagus banget lah isi video kalian, ya orang itu lama-lama bakal ngikutin channel kalian gitu. Jadi penting banget thumbnail dan judul. Aduh, kenapa ya suaranya hilang terus? Sebentar. Cek. Ada. Aduh. Oh, tadi share screen ini ya. Share screen suara tadi, aduh salah. Kita bahas ulang lagi nih, aduh. Jadi
thumbnail dan judul yang menarik. Ini teman-teman sangat amat penting ya, thumbnail dan judul ini. Karena kenapa? Karena kan orang sebelum menonton video kita itu dia kan lihat thumbnail dan judulnya dulu kan. Lihat thumbnail dan judulnya dulu gitu. Jadi kalian sebisa mungkin tuh buat thumbnail dan judulnya tuh yang buat orang tuh penasaran sama isi konten kalian gitu. Sampai gatel banget pengen, aduh ini konten apa ya, penasaran banget nih. Tek, kepencet kan kalau udah penasaran mah. Nah contohnya nih, ini yang saya sendiri gitu ya. Yang di kiri nih, yang kurang menarik gitu kan. Thumbnailnya cuma gini doang, nggak ada informasi apa-apa. Kemudian untuk judulnya juga cuma review BP battle point terbesar di DN2. Kan yang orang tahu ya, di DN2 tuh battle point terbesarnya itu 100.000. Jadi orang-orang tuh nggak akan penasaran ya sama judul kayak gini tuh. Tapi kita coba gitu, lihat yang di kanan ya, yang di kanan. Di thumbnailnya ini kita tambahin lagi informasi dari judul maupun dari isi video kita. Biar gak ngantuk tuh. Kalau yang di kiri kan ini ngantuk ya thumbnailnya. Tapi kalau yang di kanan ini jadi lebih bagus lah. Tuh ada daya tempurnya juga, BP-nya juga ditampilin. Dan judulnya juga kalian bisa sesuaiin. Kalau bisa sih kayak di clickbait sedikit lah. Tapi jangan terlalu nge-clickbait biar orang-orang tuh penasaran sama konten kalian ya. Di sini review BP terbesar di DN2, BP-nya sampai 330K. Terus di sini ada tanda tanya dan tanda seru. Nah, orang tuh bakal bertanya-tanya, BP terbesar 330K. Yang bener nih. Kan bukannya 100.000 ya. Nah, orang tuh kan bakal penasaran dan ujung-ujungnya dia bakal coba lihat video kalian. Dan ternyata pas ditonton video kalian ini bagus banget gitu dari segi editing, pembawaan, dan isi videonya. Nah, nanti tuh orang tuh bakal nge-follow channel kalian, bakal ngikutin terus channel kalian. Kayak gitu. Penting nih thumbnail dan judul tuh guys. Jadi ngeditnya yang bener lah. Atau enggak kalian bingung nih mau buat thumbnailnya gimana, kalian bisa pakai cara ATM. Amati, tiru, dan modifikasi ya. Dari kreator-kreator lain gitu. Kalian lihat nih ada konten kreator Mobile Legends nih, penontonnya bisa sampai ratusan ribu. Nah, kalian coba lihat thumbnailnya kayak gimana. Nah, kalian bisa tiru si konten lagi. Thumbnail dia, tapi 50% aja gitu. 50% atau 70% lah dari thumbnail dia. Kalian bisa ikutin, terus kalian modifikasi sebagus mungkin. Karena ini paling penting. Kan sebelum lihat video tuh kan orang-orang lihatnya thumbnail dan juga judul kalian gitu. Oke, kita lanjut lagi. Semoga gak ngantuk nih ya penonton-penonton, peserta-peserta. Oke, kita lanjut lagi. Nah, hashtag. Hashtag juga penting ya ke pencarian kalian biar ini tuh nargetin video kalian ke orang yang tepat gitu. Jadi kalau kalian kontennya Mobile Legend, kalian pasang hashtagnya Mobile Legend juga. Nih, yang gini tuh. Kan ini Mobile Legend. Terus ini pakai skin Boruto tuh. Berarti pasangnya Mobile Legend, Boruto, Naruto, Wibu kayak gitu. Nah, kalau kalian mau cari hashtag yang populer di Beastation, kalian bisa lihat campaign lah, campaign dari Beastation itu sendiri ya. Kalian bisa lihat itu, kemudian kalian pakai, mungkin itu bisa nge-boost penonton kalian ya, konten kalian gitu. Tapi kalau kalian emang udah bingung mau cari hashtag di mana, kalian bisa lihat video-video yang udah rame ya, konten-konten yang rame kalian coba lihat, terus kalian coba ikutin hashtag mereka ya. Jadi kalian copy lah hashtag-hashtag mereka itu. Karena ini penting sih hashtag juga ke target penonton kalian gitu nantinya. Oke, itulah untuk hashtag. Ini dikit lagi ya. Jadi semoga nggak ngantuk nih orang-orang nih yang nonton. Nah, di sini upload dan share. Selesai bentar lagi ya, sabar nih. Ini penting guys, ilmu. Upload dan share nih. Nah, ini penting banget. Kalau saya saranin ya, kalian kalau upload itu usahain sehari sekali atau ya paling lama 3 hari sekali. Kenapa? Karena takutnya itu kalau kalian nge-upload nih sehari, mungkin kalian langsung 10 nih, atau 5, atau 3 gitu. Takutnya nanti kalian ke depannya itu bakal bingung dengan konten selanjutnya gitu. Takutnya kalian bingung nanti itu mau buat konten apa selanjutnya karena kalian dalam 1 hari di-upload sampai 3 sampai 4 itu jangan ya. Takutnya nanti kalian bingung mau buat konten apa, itu parah, kacau sih kalau menurut saya ya. Jadi ya minimal sehari sekali itu. Nah, jangan lupa juga di-share guys ke media sosial. Karena dulu juga saya penonton sepi. Kalau penonton sepi jangan kalian diemin. Kalau penonton kalian sepi jangan kalian diemin.
Tapi kalian coba share ke media sosial nih. Kalau contoh saya sendiri ya, kalian mau ngikutin bebas ya. Ini kalau cara saya biar dapetin banyak penonton. Kalian masuk ke grup-grup WA ya. Kalau saya sih biasanya masuk ke grup WA game. Kalian masuk grup WA yang banyak, yang sesuai dengan konten kalian tentunya ya. Nanti kalian setiap upload, kalian share ke grup-grup itu. Saya sering ngelakuin itu sih, sampai sekarang pun saya masih ngelakuin. Terus share juga di Facebook, biasanya saya masuk grup-grup juga yang sesuai dengan konten saya. Terus saya coba share-share di grup. Kalau nggak di ACC, saya coba chat adminnya gitu. Min, ini ACC dong konten saya atau postingan saya, nanti bakal di ACC juga gitu. Terus ya di Instagram juga nih, kalau kalian aktif di Beastation atau sering upload di Beastation, kalian bisa buat SG terus kalian tag Beastation Creator. Biar nanti dipromosiin lagi gitu sama si Instagram Beastation ini ya. Itu tuh penting banget sih share ini. Jadi jangan didiemin, kalau penonton sepi itu jangan didiemin guys. Tapi di-share biar itu nge-boost penonton kalian kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini dikit lagi nih, jangan kemana-mana nih. Ini contoh dengan hal lain nih. Semoga kalian bisa paham nih sama saya, coba contohin dengan hal lain. Di sini ada roti yang dibungkus plastik. Plastik biasa ya, kosong bening kayak gini. Anggaplah ini roti ini tuh konten kalian, isi konten kalian. Terus si plastik ini yang ngebungkus ini, itu anggap thumbnail dan juga judul kalian ya. Anggaplah. Nah, kalau kalian isi videonya bagus, kontennya, editingnya juga bagus, terus kalian bungkus dengan thumbnail dan judul yang biasa-biasa aja, orang itu nggak akan tertarik dengan konten kalian. Sama gitu, kalau roti kalian ternyata rasanya enak, tapi kalian bungkus dengan bungkus biasa, orang itu nggak akan tertarik untuk beli roti kalian. Malah tukang roti sebelah malah yang bakal banyak yang beli ya, karena dia dibungkus dengan menarik lah. Ada logo-logonya, ada informasi-informasi yang lainnya. Jadi seperti itu sih. Nih, ada contoh yang lain lagi nih. Satu lagi nih. Nah, di sini yang kiri kita lihat ada roti enak tapi kemasan tidak menarik. Ya, kita anggap roti yang tadi itu isi konten kita. Terus kemasannya ini adalah thumbnail dan juga judul kita ya. Percuma gitu kalian jualan roti kalian enak banget, tapi kemasannya ini tidak bisa menarik banyak orang. Itu ada aja gitu, tapi yang belinya nggak terlalu banyak, cuman sedikit. Terus di sekitar toko roti kalian juga ada yang jual roti juga nih, tapi dia dikemas dengan sangat menarik gitu. Kan orang-orang bakal coba beli roti yang di tempat lain kan dibandingkan dengan roti kalian gitu. Nah, kalau kita lihat di kanan, ini ada roti enak, kemasan menarik. Nah, kalau kalian buat roti enak, terus kemasan kalian menarik nih, menarik banyak orang, kan orang-orang bakal beli nih, orang-orang bakal beli. Terus pas orang udah cobain roti kalian, ternyata roti kalian itu enak banget. Nah, orang-orang itu bakal beli lagi, beli lagi, beli lagi. Tiap hari itu bakal beli lagi, beli lagi, beli lagi. Kalau kalian jual roti yang baru, orang-orang bakal beli lagi, dan beli lagi. Nah, biasanya kalau orang-orang udah loyal atau udah ngikutin kita dari lama, udah ngikut banget lah ke kita ya. Kalian gak usah pakai cara ini, orang-orang bakal terus nonton video kalian. Thumbnail kalian gak menarik, judul kalian gak menarik, tapi karena mereka udah tahu gitu ya, konten kalian itu emang isinya bagus banget. Nah, orang-orang itu bakal terus nonton, guys. Jadi emang penting sih buat penonton kalian loyal gitu. Oke, jadi kayak gitu ya. Kita lanjut lagi di sini. Aduh, ini ada yang nyoret-nyoret, siapa lagi? Astaga, Fajar. Tolong, Fajar. Oke, jadi di sini saya punya quotes yang cukup menarik ya. Tidak ada kesuksesan instan bagi seorang konten kreator. Bahkan seorang yang memiliki pengikut jutaan sekalipun, tentunya dimulai dari video awal yang memiliki puluhan viewers ya. Seorang Winda Basudara yang sekarang udah terkenal, kan dulunya juga penontonnya cuma sedikit guys, sedikit banget. Tapi kan karena kerja keras dia, gak mau berhenti berusaha ya. Akhirnya kan channelnya grow up ya, jadi banyak banget yang nonton, followersnya banyak. Jadi kalian jangan patah semangat. Saya juga butuh waktu hampir bertahun-tahun agar channelnya rame. Jadi kalau kalian masih beberapa bulan terus kalian menyerah begitu aja di tengah jalan,
kalian nggak akan bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, guys. Seperti itu. Dan oke, gitu aja sih untuk seminarnya atau presentasi dari saya. Semoga kalian gak ngantuk ya. Dan mungkin nanti di akhir ada kuis juga. Kalian bisa dapetin hadiah juga. Yang nyimak nih, yang dari awal nyimak sampai akhir. Selamat nih, nanti kalian bisa dapat duit nih. Voucher ya, Grab voucher. Jadi gitu aja. Mungkin saya kembalikan lagi ke adminnya mungkin. Ini untuk adminnya. Mbak Tania, bagaimana? Apa ini langsung kuis aja Mbak? Admin. Ini udah pada pengen ini ya, kuis-kuis nih. Lumayan guys, Grab voucher 150.000. Kemarin saya juga dapat dari B-Station ya. Lumayan bisa ini, traktir satu keluarga. Beli makanan, sumpah dah. Jadi lumayan banget. Tapi kita coba lihat ini admin ya, bagaimana? Halo, Oh iya, untuk mungkin dari partisipannya ada yang mau tanya soal pembahasan dari Kasinopsis Gaming-nya. Bisa siapa ada yang mau nanya nih? box atau bisa lewat open mic-nya juga nggak apa-apa. Tuh ada yang mau nanya, boleh pakai mic atau boleh di chat, silahkan. Bisa ada yang mau ditanyakan biar Iya, kalian biar tidak makin. bertanya-tanya. Betul. Saya izin mau nanya, Kak. Oh iya, silahkan. Ya, boleh. Jadi gini kan, kalau algoritma untuk B-Station sendiri itu seperti apa? Ada jam, masukin jam posting, ada jam posting tertentu untuk FYP nggak, Kak? Apa jam posting Kak, juga caranya harus gimana? FYP nggak? Terima kasih. Oke, sama-sama. Kalau dari saya sih, menurut saya untuk jam posting itu bisa dicek dari ramenya orang udah kayak istirahat atau misalkan udah selesai aktivitas dan udah mulai megang ke HP-nya nih. Itu bisa mungkin sore dari jam 6 sampai jam 8 atau di weekend seperti itu. Mungkin kalau dari Kasinopsis Gaming ada biasanya ngepost yang view-nya tinggi tuh di jam berapa sih Kak? Kayak gitu. Kalau dari saya sendiri ya, ini mah pengalaman sendiri. Kalau di B-Station ya kemungkinan jam 2, jam 3 itu udah bisa dapat banyak penonton. Tapi ya benar gitu, dari jam waktu istirahat orang biasanya kalau mau banyak mah. Tapi kalau pengalaman saya sih jam 2, jam 3 itu udah cukup banyak gitu yang nonton, sampai jam 5, jam 6 itu terus banyak penontonnya. Dan saya saranin sih untuk hari Sabtu dan Minggu ya kalian bisa upload pagi-pagi jam 7, jam 8 itu udah cukup banyak banget yang nonton. Kemudian ya sore-sore juga itu banyak yang nonton, tapi kalau mau hari biasa sih lebih ke arah sore-sore sih. Biasanya saya sore-sore itu rame. Tapi untuk algoritma dari B-Station sendiri ya, ini yang saya alamin sendiri gitu. Kayaknya kalau kalian pengen rame itu nunggu di FYP-in sih. Nunggu di FYP-in. Kalau masih awal-awal banget ya, nunggu di FYP-in mungkin ya bisa seminggu sekali sih, tapi kalian harus aktif ya. Usahain sih seminggu bisa 3 kali upload. Untuk jam tertentu mah ya sore aja sih kalau saran saya mah gitu, sore-sore gitu. Iya, Baik. berarti sore ya Kak ya. Ya, sore. Sama untuk naikin masuk ke FYP itu berarti aktif setiap minggu minimal 3 video postnya Nah, gitu. ya. Udah terjawab mungkin Kak pertanyaannya? Udah, Kak, udah sangat jelas kok. Oke, terima kasih. Juga nih ada pertanyaan dari Kak Akmal Nur Fauzan. Mau nanya nih Kak, kalau saya fokus di game PC untuk konten kreator gimana? Soalnya agak susah buat konten kreator awal untuk game PC, apalagi kalau kurang populer. Gimana nih Kak untuk pertanyaan ini? Oke, jadi gini ya, kan kita lihat aja lah B-Station nih. B-Station kan dia aplikasi anime, guys. Aplikasi anime, tentunya orang-orang buka B-Station itu ya cari anime kan. Cari anime, bukan cari game-game PC kayak game tembak-tembakan atau game MMORPG, bukan itu.
Jadi kalau saran saya sih kalau kalian mau main game PC ya, usahain sih game PC-nya yang berbau-bau anime sih kalau mau ya, karena itu bisa menjangkau banyak penonton sih. Soalnya yang kita tahu gitu kan, di Station ini platform anime, jadi kalian buat kontennya yang berbau-bau anime lah. Kalau mau konten kreator PC ya main game PC-nya yang anime. Itu bakal rame sih kalau menurut saya. Asal ya thumbnail dan judulnya dibuat menarik, jangan yang ngantuk gitu. Iya, seperti itu. Eh, Berarti udah terjawab ya untuk pertanyaan yang tadi, bisa pakai game PC yang soal anime gitu. Ya, Nah, selanjutnya nih dari Kakak Nia, cara ngebujuk penonton buat like, komen, follow tuh gimana? Tadi katanya belum jelas, Kak. Gitu. Bisa jadi tolong gini. dibantu jelaskan lagi Oke. mungkin, Kak, ya? Jadi gini, kalau saya biasanya ya, kalau di Beastation, di awal video, di intro, kalian itu bujuk dulu penontonnya gitu. Kayak contoh, oke sebelum kita masuk ke pembahasan, bagi kalian yang nonton ini, jangan lupa follow channel ini, agar kalian bisa mendapatkan update-update video terbaru dari channel ini. Atau enggak ya, kalian ya, pokoknya di awal video, kalian ajak si penontonnya untuk nge-follow dan juga nge-like. Dan tambahin juga di kolom komentar, kalian ajak juga buat nge-follow dan juga nge-like ya. Karena biasanya orang-orang itu kalau nggak disuruh nge-follow, mereka nggak akan nge-follow. Jadi gitu sih, di awal intro lah. Atau ya di akhir video juga. Tapi biasanya orang-orang nggak nonton sampai akhir video sih. Jadi usahain di intronya, di awal videonya. Kalian ajak penonton untuk follow channel kalian. Kayak gitu. Oke, makasih Kak untuk jawabannya. Berarti untuk info kayak like, komen, dan follow itu bisa di awal, juga nanti ditambahin lagi di akhir videonya gitu ya. Ya, Oke, terus juga nih ada pertanyaan lagi nih Kak. Katanya gimana untuk menyikapi komentar yang membuat semangat kita down, apalagi bagi orang-orang yang tidak biasa menerima kritik terhadap karya mereka. Mungkin Kak Sinopsis Gaming pernah ngalamin komentar-komentar yang negatif itu gimana biasanya sampai sekarang menyikapinya? sampai sekarang juga sama sih, saya juga kalau lihat Iya, pasti ada lah ya Kak. pasti ada. Heeh. Jadi kalau saran saya mah gini aja guys, kalau ada yang komen negatif, kalian baca singkat, langsung hapus, udah gitu aja. Saya juga sampai sekarang kayak gitu. Kalau ada yang ngekritik-kritik, apalagi yang wah sampai ngomong kasar gitu ya, mending kalian hapus aja biar gak ganggu kalian. Tapi kalau kritiknya lebih kemasukan, itu nggak apa-apa gitu. Jadi motivasi kalian lah buat konten lebih baik. Tapi kalau kritiknya emang jelek banget sampai ngomong kasar-kasar, itu langsung hapus aja. Gak usah didengar lah itu mah. Kayak gitu. Iya betul. Dan juga mungkin ada yang belum tahu, mungkin kalau yang komentarnya kayak kasar gitu ya, itu sebenarnya bisa kalian report juga Di untuk report guys. komentarnya. Nanti di situ kalian bisa cek sih di mungkin di aplikasi juga ada kayak petunjuk itu gimana cara nge-report komen yang kasar. Kalau untuk komen negatif untuk yang membangun, bukan negatif sih berarti sebenarnya mungkin kritikan ya untuk membangun itu masih bisa kalian ambillah itu untuk improvement kalian sendiri. Tapi kalau yang udah katanya menggunakan kata-kata yang kasar dan juga menyinggung itu bisa kalian report di videonya atau di bagian komen box-nya itu ada bagian opsi untuk nge-report komennya kayak gitu. Terus kita cek mungkin ada pertanyaan yang lainnya. Ini ada yang tanya nih Kak dari Azaria CB. Cara hipnotis orang pakai thumbnail yang pas gimana ya katanya. Aku nggak tahu buat thumbnail yang bener meski udah ATM juga, tapi nggak ada perkembangan. Jadi Itu gimana ya? gimana? Kalian gimana ya kalau untuk thumbnail sendiri sih ada di clickbait sedikit sih, di clickbait gitulah. Biar orang tuh emang buat penasaran gitu. Kalian coba Dibuat ATM, dibuat eh, se-eye catching mungkin ya. dibuat yang menarik lah. Tambahin informasi-informasi yang buat orang tuh penasaran dengan konten kalian guys. Jadi jangan udah gitu thumbnailnya tuh contoh lah ya, ini contoh Mobile Legends aja gitu. Kita ambil contoh Mobile Legends, ada hero baru nih yang muncul nih. Contoh hero barunya ya Lancelot ya contohnya ya.
kalian jangan pasang thumbnail ya udah Lancelot aja gitu. Terus judulnya review hero Lancelot. Tapi kalian coba masukin di thumbnailnya ini kayak informasi dari Lancelotnya. Review hero baru Lancelot. Hero baru ini OP banget. Pakai tanda tanya tuh. Kan orang penasaran ini OP banget dari apanya gitu. Dari skillnya atau dari apanya gitu. Terus di judulnya juga kalian tambahin juga gitu. Review hero baru Lancelot. Hero-nya OP banget, skillnya juga sakit banget lah, kayak gitulah contohnya. Jadi buat orang tuh penasaran, ini hero-nya OP dari mana sih? Skillnya emang sakitnya tuh kayak gimana gitu. Jadi buat orang penasaran lah, pokoknya kayak gitulah. Oke. Oke, kalau gitu makasih Kak untuk jawabannya. Semoga udah kejawab semua ya pertanyaannya tadi. Nah, untuk sekarang mungkin kita bisa mulai yang kuisnya ini ya Kak. Kuisnya Iya, tadi udah boleh. belum ya? Belum ya? Belum kuis. Iya. Nah, ini nih buat partisipan yang udah nyimak nih sampai akhir, bisa ikut kuisnya ini, nanti kalian bisa kesempatan untuk dapat GrabFood voucher senilai 150.000. Nah, bisa dimulai Kak untuk kuisnya mungkin. Oke, ini untuk pertanyaan kuisnya. Jadi bagi kalian yang udah nyimak di awal, harusnya sih bisa jawab ya. Lumayan ini 150.000 voucher Grab, bisa traktir satu keluarga, seriusan. Nah ini nih untuk pertanyaannya nih. Sebutkan 5 hal penting dalam membuat konten yang berkualitas. Oke, itu pertanyaannya. Saya mau jawab Kak. Oke, ini Boleh gimana? info dulu nama channelnya Kak? Bunda, nama Kak saya sudah dijawab di itu Kak komentar. Oke, kita cek ya. Tadi siapa yang jawab paling pertama? Oh, udah ada apa? Oh, ini. Dengan Kak Roni ya? Betul ya Kak? Kak? Iya. Iya Kak. Untuk channel, nama channel Bistationnya apa tuh Kak? Nanti aku note. Dadakan game. Oh, bisa di chat di chatbox-nya ya Kak? Oke, selamat kalau gitu untuk Kak Roni. Jawabannya udah bener Kak? Coba Kak, Iya, ini udah Synopsis bener. Gaming-nya. Udah bener, oke. Oke, selamat Kak Roni. Terima kasih Kak. Nanti mungkin bisa, nanti aku bakalan kontak juga. Bisa aku kontak juga ke kamu untuk nanti dikirimkan GrabFood voucher-nya, hadiahnya. Oke, kalau gitu. Terima kasih Kak. Sama-sama. Mungkin Kakak Synopsis Game-nya ada yang mau ditambahkan lagi dari seminar hari ini? Oke, jadi ya kalau dari saya sendiri sih, kalian ya yang masih jadi konten kreator baru di Bistation, terus semangat, jangan patah semangat, karena emang buat jadi konten kreator besar itu butuh waktu. Saya juga untuk channel Rama itu butuh waktu yang cukup lama ya, bertahun-tahun, dapat ilmunya juga cukup lama juga, jadi terus semangat, terus kerja keras lah, dan jangan lupa berdoa, karena doa itu pasti dikabulin lah. Jadi usaha tanpa doa itu kayak sia-sia sih kalau menurut saya. Jadi terus semangat lah pokoknya. Terus bekerja keras lah, berjuang terus. Kayak gitu aja sih dari saya mah. Oke, kalau gitu. Oke, makasih Kak Synopsis Gaming. Oke, terima kasih ya semuanya yang udah partisipasi di seminar malam ini. Nanti minggu depan juga kita akan ada seminar kelas kreasi lagi. Mungkin dari kalian masih ada kesempatan nih buat menang di kuis seminar selanjutnya. Oke, kalau gitu mungkin untuk seminar malam ini sampai di sini. Makasih semuanya sekali lagi udah hadir. Sampai ketemu di seminar minggu depan ya. Bye-bye. Terima kasih semua. semuanya. Sama, terima kasih Kak. Terima kasih. Yuk.